Oke teman-teman, jadi di sini aku lagi megang salah satu buku fisiologis manusia segede ini guys. Enak banget buat tidur. Astagfirullahaladzim, jangan ditiru. Nah nanti masih ada lagi bukunya bakal aku ambil ya setebal ini juga kayak gitu. Di sini tujuan aku mau kasih tahu buku fisiologis manusia yang paling recommended versi aku loh ya. Tapi bukan berarti yang gak aku sebutin itu gak recommended. Tapi karena waktu berdasarkan pengalaman aku aja dulu kalau belajar fisiologi manusia pakai buku-buku ini gitu. Jadi check it out. Aduh guys, jadi ini aku udah ambil lagi dia Ganong. Segede ini bukunya. Terus ini ada lagi satu Sobota. Oke. Sebenarnya ada 3 jilid, tapi satu aja lah ya yang aku keluarin, berat banget. Masih ada lagi Sherwood sih, Tortora, tapi bukunya lagi dipinjam sama adik kelas aku gitu. Ya intinya buku fisiologis manusia nggak ada yang tipis guys. Yang kuat ya, yang sabar belajarnya. Nah, jadi yang pertama kali aku sebutin ini adalah yang paling recommended ya. Jadi ini versi aku loh ya sekali lagi, yaitu pertama Tortora. Ini sampulnya kayak gini. Oke. Nah, Tortora ini aku suka kenapa? Karena dia itu lengkap banget menurut aku dan bahasanya mudah dipahami juga. Dan Tortora ini vibes-nya tuh kayak baca buku Erlangga sebenarnya kalau waktu zaman SMA. Tapi nggak tahu kenapa kalau Tortora itu dia tuh jelas, singkat, padat. Jadi nggak bertele-tele. Jadi kayak satu paragraf tuh penting semua. Ya selengkap itu buku Tortora. Itu aku sukanya buku Tortora. Nah, jadi kayak Tortora tuh yang harus banget dipunya kali ya, recommended. Terus aku suka baca buku Sherwood. Nih, tadi yang bukunya ini. Ini aku suka banget karena Sherwood itu kayak baca novel. Jadi kalau misalnya kalian yang lagi mendadak banget, jangan baca Sherwood sih, karena dia bertele-tele bahasanya. Tapi dia bahasanya tuh itu kayak baca novel dan mudah dipahami. Kalimatnya tuh lebih lebih renyah. Ya pokoknya lebih enak gitu bacanya, nggak bosen. Sebenarnya nggak bosen kalau dari aku sendiri. Jadi kayak kita diajak kemana dulu, membayangkan sesuatu gini gitu. Sebenarnya aku suka Sherwood itu. Tapi Tortora sama Sherwood ini kalau bisa digabung, karena kayak ada sebagian kayak si Sherwood tuh lebih banyak gambar juga gitu. Ya Tortora juga banyak sih, kayak saling melengkapi gitu loh. Jadi kayak mereka berdua tuh pasangan yang sangat-sangat cocok, Sherwood dengan Tortora. Terus kalau misalnya di Sherwood sama Tortora udah nggak ada, aku pasti buka Gaiten. Ini aku nggak ada bukunya tapi sampulnya seperti ini guys. Gaiten ini nih gila lengkap. Dia tuh bener-bener gimana ya ngomongnya, pokoknya lengkap sih dan lebih detail lagi dari Tortora kayak gitu. Dan bukunya juga lebih tebal. Oh my god. Nah biasanya kalau orang-orang yang pakai Gaiten itu dia terkenal dengan ambis dan ya masa suka itu sama belajar gitu. Jadi urutannya pertama itu baca Sherwood dulu, terus baca Tortora, terus pakai Gaiten. Tapi kenapa aku Gaiten itu dia terlalu banyak tulisan, sedangkan aku suka bergambar ya. Jadi kayak aduh aku sungguh-sungguh capek baca Gaiten, tapi Gaiten tuh recommended juga kayak gitu. Nah terus tadi kan udah ya, kalau aku recommendednya 3 buku itu aja sih, kalian mix. Tapi kalau misalnya kalian tuh sistem belajarnya ada yang namanya tutorial tuh kan kayak berusaha untuk mencari sumber bahan yang berbeda sama teman-teman. Nah itu nanti aku sebutin buku-buku lainnya setelah ini, itu buat tambah-tambahan kalian buat bahan tutorial gitu. Nah di sini aku bakal sebutin Ganong. Sebenarnya Ganong ini juga bagus, sensasinya kayak baca baca Gaiten kayak gitu. Tapi ini aku pinjam di perpus sih ya, kayak gini, aduh ya kayak gitulah ya, sensasinya kayak baca Gaiten. Dan aku biasanya buka Ganong karena iseng aja, ya iseng. Kayak gitu. Tapi bisa lah ya buat kalian yang emang udah kekurangan bahan, baca Ganong boleh. Terus di sini ada Sobota. Jadi sebenarnya kalau Sobota itu lebih buat belajar anatomi sih.
tapi kadang nyinggung-nyinggung sedikit terkait fisiologisnya. Jadi sebenarnya kalau kalian mau lebih banyak yang menyinggung fisiologisnya padahal dia anatomi, bisa pakai Prometheus. Jadi kalian terserah milih antara Promet sama Sobota. Tapi kalau aku lebih suka pakai Sobota, tapi kayaknya kalau untuk atlas anatomi ini mending ikutin univ kalian merekomendasikannya apa, kayak gitu. Kayak gitu sih. Tapi sebenarnya kalau aku kan karena kuliah di UI, sebenarnya kampus tuh lebih merekomendasikan Prometheus. Tapi kalau aku anak Sobota guys, karena Sobota itu tipis, bukunya tipis. Terus selain itu ada juga Sambulingan, terus ada Saladin. Dua buku ini aku belum pernah baca sih yang Sambulingan, tapi temen aku suka banget baca buku ini. Terus pernah iseng kayak baca sedikit satu chapter, ya nggak sampai habis, tapi ya emang enak juga sih bahasanya. Dan teman-teman banyak yang nggak punya buku itu gitu, jadi dia pas tutorial lancar banget karena bahan dia beda sama teman-teman yang lain. Itu yang Sambulingan. Terus kalau yang Saladin ini juga enak sih, renyah gitu. Terus ada satu lagi Lipin Code, itu tuh tapi sebenarnya lebih dominan ke patofisnya sih. Cuman ya itulah tadi ya, buat tambah-tambah bahan tutorial boleh juga sih. Terus ada juga Costanzo, habis itu ada Campbell buku zaman SMA, itu juga bisa. Jadi terserah kalian yang pilih yang mana. Nah, jadi ini list-list buku yang aku rekomendasiin teman-teman. Kalian bisa cari bukunya di toko atau bisa cari e-booknya kayak gitu. Nah, aku mau ngingetin lagi, jadi dari semua buku ini sebenarnya nggak ada buku yang terbaik, tapi ini aku cuma berbagi berdasarkan pengalaman aku gitu. Dan tips aja, kalau misalnya kalian belajar fisiologi buat tambahan bahan tutorial, usahakan pakai buku yang berbeda sama teman-temannya kayak gitu, biar kalian itu bisa saling bertukar informasi gitu. Kalau misalnya bukunya sama kan kayak ya gitu-gitu aja gak sih ilmunya gitu guys. Jadi semoga dengan banyaknya list ini kalian gak kebingungan sama bahan-bahannya, oke? Dan tutorialnya makin bagus. Oke, terus kalau misalnya teman-teman tanya, kita harus punya bukunya nih. Ya nggak harus juga sih, kan kalian tahu ya buku-buku ini nggak murah guys. Jadi ya tapi kalau misalnya kalian emang punya uang dan bisa beli dan emang suka pakai buku, ya kenapa enggak gitu. Dan usahakan belinya bukunya yang ori ya, karena ya biar insya Allah kalau bukunya ori itu kita mencari keberkahannya aja gitu ya. Jadi nggak harus sih beli bukunya, karena sekarang udah banyak banget e-book. Sekali lagi nggak ada buku yang terbaik, tapi ini kayak tadi kan aku bilang Tortora, itu tuh karena aku emang sesuka itu baca Tortora gitu. Jadi semua ilmu yang ada di setiap buku itu tuh tetap kayak tujuannya sama, dia bener semua dan kayak saling melengkapi gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mampu bisa membaca 12 buku fisiologis, ya alhamdulillah keren banget gitu. Oke teman-teman, itu tadi buku-buku fisiologis kedokteran yang aku rekomendasiin. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar, insya Allah aku bakal bales. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Makasih teman-teman buat dukungannya. Saya Dinda Trusdayana, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.